lalu lintas cukup lenggang hari ini ya. Semoga semua pada sadar bagi orang-orang yang tidak punya kepentingan yang amat sangat keluar rumah itu ya, tetap bisa berdiam diri di rumah dulu. Jadi semoga yang keluar rumah, yang di jalan-jalan ini memang ya tidak ada pilihan lain selain memang harus beraktivitas gitu ya. Kemudian tetap prokes sesuai aturan anjuran pemerintah gitu ya, tidak nongkrong di sana sini ya, tidak makan di tempat makan, nah, jadi take away aja. Ternyata sekarang sudah tahun ajaran baru ya, sudah mulai masuk sekolah gitu ya. Kemarin baru saya tahu dari grup keluarga itu, adik saya yang paling kecil itu sudah mulai tatap online. Saya mau bilang tatap muka, ternyata belum, tatap online gitu ya. Jadi ajaran baru sekarang masih online di tengah pandemi ini, jadi belum diizinkan tatap muka, yang mana rencananya kalau tidak saya dengar itu bulan ajaran baru ini, bulan Juli ini itu sudah mau tatap muka terbatas gitu ya. Tetapi karena meningkatnya jumlah kasus COVID-19 ini, jadi di hold, ditunda untuk tatap mukanya, dibatalkan untuk yang mau mulai bulan Juli ini. Ya memang kalau dari saya agak miris ya kalau kita belajar, yang mana pada usia wajib belajar itu yang SD, SMP itu masih perlu bimbingan secara langsung ya. Siswa di umur-umur segitu di SD, SMP itu menurut saya belum bisa belajar mandiri, harus dibimbing secara langsung, dimonitor, dikontrol gitu ya. Tidak bisa hanya dikasih tugas terus mana tugasnya gitu, jadi harus benar-benar dipantau proses belajarnya. Nggak bisa memang dengan metode online ini. Walau saya bicara seperti itu bukan berarti saya menolak nggak usah aja belajar online, enggak ya, karena memang pilihannya seperti itu. Maksud saya adalah bahwa proses belajar seperti ini memang tidak ideal dan sangat justru mungkin ya menyiksa gitu, menyiksa entah itu dari murid ya, dari guru maupun dari orang tua gitu ya. Kalau saya mendengar cerita ini, kadang-kadang orang tua ini harus mendampingi khususnya bagi yang SD ini, tetapi sudah tidak sanggup mendampingi terkait isi dari materi-materi yang dipelajari gitu ya. Sudah kadang-kadang nggak ngerti, karena banyak di daerah-daerah itu yang masih mungkin di daerah-daerah desa gitu ya, pedesaan yang masih belum daerah kota ini ya, mindsetnya adalah menyekolahkan anak itu karena memang ingin menitipkan proses pembelajaran, karena ada beberapa orang tua tidak bisa ya memberikan pembelajaran yang sudah level-level mungkin ilmu-ilmu alam ya, sains itu ya, seperti itu ya. Kalau cuma terkait proses belajar sekarang mungkin agama, moral gitu, memang beberapa orang tua bisa, tapi kalau sudah masuk ke ranah sains gitu ya, orang tua, tidak semua orang tua bisa. Jadi agak susah orang tua untuk bisa mendampingi proses belajar mengajar, apalagi kalau orang tuanya bekerja. Wah, itu susah lagi kan ya. Isu ini memang dari awal pandemi, sejak belajar online ini diadakan, memang sudah jadi isu yang hangat selalu dibicarakan ya. Ya selain orang tua juga anak gitu ya, siswanya itu kan tidak semua orang bisa mandiri gitu ya. Tidak semua siswa itu bisa langsung nyantol gitu, langsung mandiri terus bisa tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, tidak bisa gitu ya. Semua masih banyak, bukan semua, masih sebagian besar itu memerlukan bimbingan secara langsung gitu ya, secara tatap muka. Ya tidak bisa mandiri itu tadi ya. Berbeda kalau mungkin mahasiswa gitu ya. Mahasiswa ya karena namanya mahasiswa mungkin masih bisa online, walaupun tidak semua proses belajar
di kampus di level mahasiswa itu bisa online. Contoh saja adalah prodi-prodi atau fakultas yang memberikan kuliah-kuliah praktek gitu ya, yang ada kuliahnya praktek atau didominasi prodi-prodi yang praktek gitu. Seperti contoh saja saya sebagai lulusan biologi gitu ya, banyak harus di lab, harus di lapangan. Ini nggak bisa itu online ya, nggak bisa. Bagaimana mau online kalau harus praktek ekologi ya, ekologi harus di lapangan, limnologi harus terjun di air gitu ya. Masa harus online? Wah, susah. Jadi harus nggak bisa tatap muka online gitu, harus tatap muka, harus terjun di lapangan gitu ya. Kalau hanya secara teori materi bisa sih secara online, dan mahasiswa cukup bisa mandiri untuk belajar sendiri gitu ya, gitu. Kemudian dari gurunya juga, tidak semua ternyata guru itu siap dan akrab dengan internet ya, dengan virtual mengajar. Itu ternyata tidak semua juga akrab gitu ya, ada yang masih latah gitu, dan itu tidak bisa disalahkan juga gitu. Apalagi kalau kita melihat dari sisi teknis gitu ya, dari sisi teknis belum semua di Indonesia ini bisa tercover internet dengan baik gitu. Ada memang daerah-daerah tertentu internetnya lemot, nggak sebaik ada di kota. Nah itu memang kendala-kendala proses belajar mengajar secara online gitu ya. Ya memang ini bukan harapan kita itu belajar seperti itu ya, siswa-siswa itu belajar seperti itu bukan harapan kita, tapi bagaimanapun kita tidak punya pilihan ya terkait pandemi ini ya, yang mana pas di awal-awal tahun kemarin sudah ada harapan nih bisa tatap muka walaupun terbatas ya. Ya kita tunggulah, ini kan proses vaksin ini sudah mau menyasar ke para siswa, semoga segera terrealisasi dengan baik sehingga proses belajar mengajar secara tatap muka bisa segera dimulai ya. Jadi biar tidak siswa-siswa ini menjadi missing link gitu. Menjadi kemarin sempat ada istilah lost generation gitu, generasi yang hilang ya, semoga tidak ada ya. Semoga tidak menjadi generasi yang hilang, semoga mereka bisa menjadi calon-calon penerus bangsa, penerus peradaban dunia ini, menjadi generasi-generasi yang hilang. Maka kembali lagi kita selaku warga, selaku masyarakat, coba kita ikuti aturan main terkait pandemi ini. Bagaimana agar pandemi ini bisa segera usai, segera selesai.